terjadi setiap saat. Kalau ini terjadi setiap saat, bacaan Quran kita luar biasa. Engkau tidak akan mampu baca begitu banyaknya, karena setiap Quran yang dibaca Nabi, beliau berhenti. Kenapa? Lima tabki ya Rasulullah, kenapa engkau selalu menangis ya Rasul? Jadi Rasul kalau baca Quran itu enggak berhenti menangis. Bahkan beliau langsung mengkritik kita, fawailul liman qara'aha lam yatafakkar fih. Bahkan dikatakan nerakalah orang-orang yang baca Quran yang tidak merenungi ayat-ayat itu. Ini kaitannya menangisnya Nabi ditegur oleh Sayyidina Bilal. Ketika Rasulullah membaca inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yaquluna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Ini menggetarkan terus. Saya ingin mengukur diri kita pribadi. Ketika baca Quran itu tidak menggetarkan hati, kenapa iman saya? Selalu begitu. Kenapa hari ini salatku tidak enak? Kenapa iman saya? Berarti takbirku aku tidak ucapkan takbir. Ketika aku Rabbi firli, aku tidak Rabbi firli. Wallahi, sekarang itu hanya itu yang saya gunakan. Ketika aku Rabbi firli, aku ingat apa yang kulakukan tadi. Walaupun tidak ingat pun aku akan mengatakan, ya Allah, maafkan aku. Setiap bacaan itu sekarang kita hayati. Tapi kalau hati yang belum dibuka, walaupun sudah ngerti artinya pun, dia tidak akan bergetar. Tidak akan bergetar. Saya sudah ketemu sama orang-orang hebat, tetap tidak bergetar. Ternyata tidak ada cahaya. Afaman sarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbi. Apakah sama orang yang saya bukakan dadanya, lalu ia saya beri cahaya, kata Allah. Maka fawailul liman qara'aha lam yatafakkar fi. Maka celakalah orang yang baca Quran yang tidak merenungi, kata Allah, kata Rasul. Kemudian Rasulullah bertanya, sahabat bertanya tentang hal cahaya masuk dalam badan. Ya Rasulullah, kaifa insirahu sadri? Seperti apakah orang yang dibukakan ya Rasul, kok saya belum? Nabi menjawab, idza dakhala an-nur qalba insaraha wan fasah. Jika cahaya itu masuk dalam hatimu, engkau merasakan sini. Insaraha wan fasaha. Silapang. Tenang. Wa ma alamatu dzalik ya Rasul? Apa tandanya ya Rasul? Al-inabah. Engkau akan terasa ditarik ila daril khulud, dibawa ke alam abadi. Wa tajafi anda al-ghurur, meninggalkan alam yang penuh hina ini. Seperti apa ya Rasul? Wa ta'ahubu lil maut, seperti datangnya mati. Qabla nuzulil maut, annal qalba yasiru, dia berjalan ilallah azza wa jalla. Rasa. Silakan nanti kau udah begitu baca Quran, beda. Silakan takbir diulang-ulang, beda. Silakan baca Al-Fatihah, beda. Jadi kita harus mengukur. Kok nggak ada sekarang? Something wrong. Ada yang salah. Pasti aku punya salah hari ini. Begitu kita punya salah, sholat lohor kita sudah tidak enak lagi. Jangan berhenti. Itu akibat dosa yang hari ini. Maka istighfar lagi. Persiapan sholat kita untuk dengan apa? Man tawadda'a nahwa wudi hadha thumma shalla raka'atain la yuhadditsu fihi ma nafsahu. Barang siapa yang berwudu dengan sempurna seperti wuduku ini,
dan engkau tidak berbicara apapun dalam hatimu kecuali ingat Allah saja, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa kecilku hari ini. Ketika dosa kecil-kecil kita diambil oleh Allah, wallahi aku takbir lagi, Allah terasa lagi. Solusinya ada tetap, Ustaz, hari ini aku nggak nyambung lagi. Makanya sini, ini kan bukan kaitannya dengan engkau jago bahasa Arab. Orang Arab yang ditegur oleh Rasul orang Arab semua. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan engkau dekati salat wa antum sukara, sedang engkau dalam kondisi tidak sadar. Hatta ta'lamu itu syarat. Jangan engkau dekati salat kalau engkau tak sadar. Hatta ta'lamu, sampai kamu tahu ma taqulun, apa yang kau baca. Di situ ayat menggugah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku benar nggak bilang kayak gitu? Ada satu ayat yang Rasul dibacakan, munculnya Allahu Akbar, munculnya Subhanallah, munculnya kalimat-kalimat itu adalah oleh sebab sebelumnya. Munculnya zalamna anfusana karena sebab sebelumnya. Kalau kita nggak pakai sebab, zalamna anfusana wa ilam taufil, kan gak ada sebab. Kalau ada sebab maka menghasilkan sesuatu. Nabi Adam punya sebab karena melanggar aturan Allah, maka beliau mengatakan zalamna rabbana zalamna anfusana wa ilam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yusuf alaihissalam punya sebab, maka beliau merasakan pertobatan itu. Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada sebab. Kita setiap baca Rabbi fili tidak punya sebab, makanya dibaca sampai selesai. Seandainya kita mengucapkan Rabbi fili ada sebab, pasti berhenti di situ. Pasti. Karena kita tidak pernah merasa dosa, Rabbi fili warhamni wajibni wa'fa'ni wajibni. Langsung. Kenapa? Kita merasa sudah baik. Hari-hari dosa itu menutup hati, sehingga dibacakan Quran tidak bergetar. Karena sebab dosa, kata Nabi, manik sa'arra jildul abdi tahatat anhu dhunubuhu kama yatahatu anis syajaratil yabisati warakuha. Barang siapa yang bergetar kulitnya disebabkan zikir pada Allah, takut pada Allah, khauf, maka dosa-dosamu berguguran saat itu juga. La syakka annal khusyu'al kamila fi sholati yajlibul buka min khasyatillahi ta'ala. Tidak dapat diragukan lagi. Barang siapa tidak diragukan, la syakka annal khusyu'al kamila, yang dimaksudkan khusyuk yang sempurna, yajlibul buka min khasyatillahi ta'ala, yang menyebabkan engkau air matanya meleleh karena takut pada Allah Subhanahu wa taala.